Emas sejak lama dikenal sebagai instrumen investasi yang aman dan bernilai stabil dalam jangka panjang. Namun dalam beberapa waktu terakhir, harga emas mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Perubahan harga yang naik turun ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi global, nilai tukar mata uang, dan lain sebagainya. Fluktuasi harga tersebut berdampak langsung pada aktivitas jual beli di toko emas. Salah satu pedagang mengaku kondisi toko relatif sepi dibandingkan sebelumnya. Daya beli sangat lemah, lemah sekali. Karena masyarakat pada umumnya nggak punya uang, susah cari uang. Kalau yang melepas emas? Yang melepas emas juga jarang, karena mereka itu satu, karena nggak punya emas. Kedua juga kalau punya emas eman-eman. Naik itu sayang. Hari ini dengan besok sudah beda. Sementara itu, masyarakat cenderung menunda pembelian karena masih menunggu harga emas turun ke level yang dianggap lebih aman. Emas masih dipandang sebagai instrumen lindung nilai yang kuat, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait dengan investasi emas di tengah harga yang fluktuatif, kita simak perbincangan bersama Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia atau APEPI Semarang, Bambang Yuwono dalam program Sapa Jateng. Ya pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Farida Amalia selama 30 menit ke depan dalam program Sapa Jateng. Dan kali ini Sapa Jateng akan bahas terkait dengan hal yang glowing dan menjanjikan untuk masa depan, yaitu emas. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebelumnya harga emas ini sempat naik tinggi, kemudian namun sayangnya daya beli masyarakat yang menurun. Dan kita akan bahas lengkap terkait dengan emas, kemudian investasi emas ini peluangnya bagaimana bersama dengan Pak Bambang Yuwono selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia yang ada di Semarang. Apa kabar nih Pak Bambang? Kabarnya baik, syukur. Oke, Sama-sama baik. Kabar baik. Pak Bambang, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kemarin nih harga emas melonjak tinggi meskipun pada hari Sabtu turun kembali. Kita lihat peluangnya ini emas ke depannya bagaimana ini, Pak? Kalau menurut saya peluangnya itu kurang bisa ditebak ya, bisa naik lagi, bisa turun. Tapi kemungkinan naik bisa lebih banyak. Satu tuh karena emas itu satu ya tergantung dari harga emas dunia dan juga tergantung dari rupiah kita terhadap mata uang dolar. Yang sangat saya khawatirkan itu kalau terjadi perang antara itu di Timur Tengah itu dengan diserang Amerika, itu luar biasa, naiknya pasti luar biasa. Oke, Pak Bambang, kemarin ini kan emas sempat tinggi, kemudian daya beli masyarakat menurun. Untuk yang di Kota Semarang sendiri, menurut Pak Bambang bagaimana Pak dilema seperti ini? Ini memang berapa tahun ini ya, itu memang daya beli masyarakat itu kurang, dikarenakan satu harga emas itu naik terus, kedua masyarakat itu banyak yang tidak punya uang. Jadi penghasilannya itu sangat-sangat merosot. Seperti itu. Berarti dari sebenarnya masyarakat pengennya beli emas semua, Pak. Tapi karena kondisi ekonomi mungkin ya yang memang belum ini. Betul sekali. Kalau menurut pantauan dari Pak Bambang selaku Ketua APEPI di Semarang sendiri ini justru dengan naiknya harga emas ini kan berarti toko emas semuanya glowing semua ya Pak ya? Meraup cuan. Ya, betul. Memang kalau setara barang ya kita uang itu barangnya berkurang. Contoh ya, saya itu dagangan saya itu dulunya 1 kilo ya. Sekarang ini dulunya 1 kilo, sekarang cuma tinggal 3/4 kilo. Barangnya sedikit, tapi kalau dihitung dengan rupiah, kita berlipat. Tambah, uang bertambah, tapi barang berkurang. Gitu. Seperti itu. Memang harga kan, dulu kan sempat 800 ya, 800.000 per gram. Sekarang 1,5 juta lah. 1,5 juta sekarang, kemarin itu hari Kamis
sampai mencapai 3 juta. Iya. Walaupun hari Sabtu turun lagi 2.600.000-an. Jadi turun Dan ya. itu kan peluang-peluang untuk masyarakat ketika harga emas turun, itu baiknya itu kita beli, kemudian kita jual saat tinggi atau bagaimana ini Pak Bambang? Betul, kalau sebetulnya memang harusnya ya, kalau kita memang emas seperti itu, harga turun, kita beli, sedang naik, kita jual. Tapi permasalahannya kan kita tidak tahu sampai mana turunnya, sampai mana naiknya. Kita jual sekarang, contoh ya, kemarin itu seandainya 3 juta, naik lagi 3.200.000 kan kita sayang. Loh kenapa kok saya tidak tunggu? Kita enggak tahu, tapi kalau kita tahu ya kita enggak usah enggak usah banyak-banyak, kita pinjamkan aja rumah kita gadaikan di bank ya, dimasukkan di bank itu nanti untuk beli emas nanti saya kembalikan kalau tahu, tapi kalau enggak tahu nanti saya beli tahu-tahu turun, enggak beli tahu-tahu naik terus, saya jual naik lagi itu susah juga. Ya kalau orang Jawa bilang mesti bikin geton gitu ya Pak ya. Iya betul. Tapi menurut Pak Bambang, kalau harga hari ini itu kemungkinan untuk besok masih bisa turun lagi nggak Pak? Jadi mungkin buat pemirsa Kemungkinan sekalian. bisa turun, tapi kalau menurut saya kemungkinannya banyak naiknya. Jadi presentasi kalau seandainya hitung presentasi ya, saya lebih condong naik. Walaupun sedikit atau banyak tetap naik. Karena sudah pernah mengalami sampai 3 jutaan ya. Jadi mungkin ya enggak sampai 3 juta, tapi mungkin sampai 285 kembali atau bagaimana pasti itu. Pak Bambang, ini mendekati bulan Ramadan, prediksi dari Pak Bambang sendiri untuk harga emas yang ini ada kenaikan atau justru ada penurunan nih Pak? Ini kalau menurut hari raya biasanya kalau hari raya itu harga emas naik. Tapi karena situasi seperti ini ya, dan juga ini kan yang menentukan kan tadi ya 2 faktor ya, rupiah kita terhadap dolar dan juga harga emas dunia. Kalau harga emas dunianya naik turun, ya salah satunya kemungkinan turun. Tapi kalau harga emas dunia turun sedikit, tapi kalau rupiah kita melemah, ya pasti akan naik lagi. Berarti investasi paling menjanjikan adalah emas ya Pak Bambang ya? Betul. Sip. Kalau beli emas itu sipnya begini. Sewaktu-waktu kalau kita beli emas, punya emas, itu seketika kita butuh uang, jadi uang. Jadi, tapi kalau waktu ini kita pegang apa? Sepeda motor, mobil, rumah, itu jual itu orang enggak punya uang, pasti punya uang juga enggak seketika bisa bayar tunai. Tapi kalau emas, langsung ada berapa 10 gram, 20 gram, itu langsung ke toko, langsung uang tunai. Tidak ada istilahnya nanti uangnya besok pagi ya, atau nanti berapa minggu lagi, tidak ada. Pasti langsung cash money. Gitu. Berarti memang benar-benar investasi yang menjanjikan karena saat-saat terdesak itu langsung bisa cespleng untuk dicairkan gitu ya Pak ya? Tanpa betul sekali, betul sekali. Itu ya kelebihan pegang emas itu seperti itu. Dan juga sampai di mana itu kan harganya tidak turun. Seperti kalau saya beli TV atau beli sepeda motor, mobil semakin itu lama kan semakin turun ya Pak, elektronik ya. Setiap saya beli dari dealer ya, bawa pulang aja sudah harganya beda. Apalagi setahun yang kemudian nanti harganya pasti turun. Kalau emas enggak. Tuh, mengikuti harga. Pak Bambang, tapi di masyarakat kan juga bertanya-tanya nih lebih baiknya tuh beli emas perhiasan atau emas yang berupa logam seperti logam batangan gitu. Jangan dijawab dulu Pak, usai jeda kami akan segera kembali. Ya pemirsa,
Pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan bersama dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia yang ada di Semarang adalah Pak Bambang Yuwono. Pak Bambang, ini masyarakat kan banyak yang bertanya, baiknya itu beli emas perhiasan atau emas yang berupa logam batangan seperti itu, baiknya bagaimana Pak kalau untuk investasi? Itu semua menguntungkan, tapi kalau memangnya uangnya banyak, saya condong yang batangan. Soalnya batangan itu kan selisihnya lebih sedikit ya. Kecuali kalau kita beli antam atau beli yang bikin pabrik itu ada harga gimana ya, casingnya atau pajaknya bagaimana. Kalau itu kan sudah jelas ya, banyak itu. Selisihnya agak banyak. Tapi kalau beli pas batangan yang lokal itu selisihnya agak sedikit, pajak juga pajak sedikit. Beda dengan yang antam. Kalau yang antam, maaf ya, antam itu beda tahun harganya beda. Tapi kalau yang batangan, yang istilahnya yang lokal itu enggak ada beda. Yang saya beli sama toko pada waktu itu sama sekarang saya jual ya enggak ada bedanya. Tapi kalau beli barang yang dari pabrik, yang pres-presan itu seperti contohnya antam, itu tahun 24, 25, 26 beda. Harganya beda, padahal barangnya sama, cuma casingnya, Kenapa harganya beda Pak Bambang? Nah itu beda tahun, seperti mobil. Ada Beda tahun, serinya beda gitu ya. harga. Ya itu cuma saya tadi tanya bedanya seperti itu. Kalau perhiasan memang kan itu dibikin untuk apa namanya, untuk dipakai. Kalau perhiasan itu memang ada ongkos bikin. Tapi kalau batangan kan enggak, cumanya dipanasi, dilebur, sudah jadi. Oke, Gitu. tinggal kasih itu ya Pak ya, 5 gram, 10 gram, 100 gram. Ya, Itu aja ya. ya. Kalau batangan itu selisihnya kerugiannya lebih sedikit daripada perhiasan. Kalau perhiasan itu keuntungannya bisa dipakai, tapi kalau batangan cuma disimpan. Sama-sama invest, sama-sama enggak ada banyak beda, cuma bedanya selisih dari kerugian. Yang perhiasan itu bisa dipakai, tapi dipotong nanti biaya pembikinan. Oke, Pak Bambang, ini masyarakat kan biasanya kalau mau lebaran, ini pasti pakai yang glowing-glowing gitu kan. Pasti banyak yang borong emas gitu. Tapi setelah lebaran, biasanya juga ramai juga nih toko emas nih. Ada yang balikin emas. Pak Bambang, Ya. Untuk yang masyarakat ini menanyakan kenapa sih kita beli misalkan beli perhiasan, kemudian dibalikin lagi ke toko emas, kalau tidak ada suratnya itu harganya beda. Kemudian yang kedua ini kenapa harganya antara pembelian dengan dijual lagi ke toko emas yang sama itu juga beda, selisihnya lumayan jauh. Itu gimana sih Pak? Kalau Pak Bambang kan pasti paham, apalagi selaku ketua. Ini begini, itu semua sebetulnya sama ya. Cuma kalau tidak ada surat, itu kalau dari luar, jelas barang dari luar, pembelian dari luar itu memang beda. Tapi kalau memang contoh beli dari saya, itu jelas kan orangnya tahu, langganan tahu, itu enggak ada masalah. Ada surat dan tidak ada surat itu sama saja. Kalau saya, ya. Dan toko-toko lain juga seperti itu. Cuma yang dikhawatirkan kalau tidak ada surat, itu kemungkinan dari barang yang tidak benar. Itu aja. Tapi kalau sudah langganan jelas tidak apa-apa, tidak ada bedanya. Surat tidak ada surat, pakai surat itu tidak ada masalah. Cuma bedanya kalau ada surat itu kita biarpun tidak kenal itu lebih sip bahwa itu barang jelas tidak dari kejahatan, penipuan atau pencurian. Oke. Iya. Tapi Pak Bambang pernah ini nggak Pak ada kejadian seperti itu nggak Pak? Oh ya pernah ya. Semua toko emas ya pernah ngalami ya, pernah kejadian. Oke, berarti prinsipnya itu toko emas dengan pembeli menjual lagi misalkan konsumen menjual lagi ke toko emas dengan disertai surat itu hanya untuk keamanan aja ya Pak ya?
Betul, untuk betul sekali, betul ya kan ya? sekali. Tidak ada beda harga, tidak ada, Oke. tidak ada. Uh-uh. Kemudian banyak juga ini Pak yang menanyakan mengapa kalau sudah beli kemudian seminggu berikutnya dibalikin ke toko emas yang sama itu harganya turun katanya ada biaya turun dikurangin ini itu betul atau enggak sih Pak? Enggak, kalau biasanya ya, biasanya umumnya itu cuma dipotong berapa persen, maksimal 10%, Oh, maksimal 10%. Jadi pembelian, harga, dan juga harganya kalau istilahnya tidak naik atau tidak turun itu 10%, maksimal. oke. Gitu. Pak Bambang, kalau yang namanya pengusaha emas itu kan pasti untung ya Pak, nggak pernah rugi ya. Ya, amin. Dan ini bagaimana kondisi para pengusaha emas dan permata yang ada di Semarang ini menghadapi fluktuasi harga dan daya beli masyarakat. Meskipun harganya tinggi, tapi kan daya beli masyarakat menurun ini bagaimana kondisinya nih Pak? Kalau saya ya, itu ya sudahlah kita memang situasinya seperti itu ya bagaimana. Tapi yang jelas kan kalau dibandingkan dengan barang-barang lain, emas itu kerugiannya nggak banyak toh. Dibandingkan kalau saya jual pakaian, kalau elektro, nanti kalau lama nggak laku pakaian kita harganya merosot sekali. TV Iya. juga seperti itu, sepeda motor juga seperti itu, mobil kalau emas kan masih mending ya, selisih ya selisih, tapi tidak banyak. Tuh. Harganya masih tetap, walaupun naik turun ya itu memang kalau saya ya, pokoknya 1 kilo, saya 1 kilo atau ya kurang-kurang sedikit lah. Jangan sampai nanti 1 kilo barang saya modal saya 1 kilo nanti tinggal setengah kilo. Tapi walaupun dulu saya modalnya 1 M, jadi sekarang jadi 2 M, itu saya milih yang barangnya banyak daripada uang banyak. Lebih Kalau aman ya saya Pak untuk investasi. investasinya lebih lebih banyak emasnya daripada barang saya. Daripada saya, maaf ya, toko saya jualannya dulu 1 kilo, sekarang tinggal 3 perapat. Tapi uang saya dulu 1 M, modal 1 M. Sekarang kalau saya jual 3 perapat itu jadi 2 M. Saya milih yang 1 M tapi atau berapa itu, tapi emas saya dari 1 kilo jadi 1,2 kilo. Itu kalau Oke. saya loh. Oke, Pak Babang, ini kan terkait dengan prospek pasar emas ini ke depannya bagaimana kita akan bahas lebih lengkap usai jeda yang berikut ini. Ya pemirsa Kompas TV masih bersama kami dalam program Sapa Jateng dan kita bahas yang glowing-glowing untuk masa depan pastinya investasi yang menjanjikan yaitu emas dengan Pak Bambang selaku Ketua Asosiasi Pengusaha Emas dan Permata Indonesia yang ada di Semarang. Pak Bambang, kalau tadi di segmen 1 sudah dijelaskan terkait dengan peluang emas, kemudian kalau di Semarang sendiri ini memang waktu emas naik, daya beli masyarakat memang sempat turun. Kemudian banyak juga pengusaha yang tetap patient, maksudnya tetap sabar sambil menunggu kondisi mulai stabil lagi. Menurut Pak Bambang, ini kondisi prospek pasar emas dan permata di Jawa Tengah ke depannya bagaimana nih Pak? Kedepannya ya saya mengharapkan ya nanti masyarakat nomor satu itu masyarakat itu sejahtera, punya uang, banyak uang. Jadi kalau masyarakat punya uang dengan sendirinya itu beli emas no problem, tidak ada masalah. Tapi kalau mereka itu tidak punya uang, kasihan untuk makan aja sulit. Ya, Bapak saya mengimbau pada masyarakat itu kalau punya uang sisihkan untuk beli emas. Jangan dihabis-habiskan untuk ya untuk apa beli yang tidak berguna seperti pakaian ya yang sudah beli 1 2 ya sudah, jangan istilahnya berlebih-lebih. Atau seandainya punya sepeda motor 1 ya sudah, jangan pakai 2 3 mobil, 1 nanti beli lagi 2 3, jangan. Lebih baik investment kalau saya.
Oke, Pak menganjurkan Bambang, seperti itu. tanggapan Pak Bambang sekarang kan lagi musim emas digital, jadi pembelian melalui online, kemudian ada yang berapa 0,5 gram, kemudian sekian gram, tapi by digital. Menurut Bapak bagaimana nih Pak? Kalau saya digital itu bagus ya, tapi tolong masyarakat itu saya ingatkan berhati-hati. Jadi nanti kalau bayar melalui online itu nanti bisa dipertanggungjawabkan nggak? Itu online itu bersandar di toko mana atau orang siapa? Jangan nanti orang maaf ya orang nggak tahu alamat-alamat nggak jelas nanti sudah bayar tapi ternyata tidak barang tidak dikirim atau beli emas ya. Ini banyak kejadian kemarin juga saya ikut mengawal itu orang itu jual emas beli emas jadi masyarakat itu beli dengan iming-iming harganya lebih tinggi daripada toko. Setelah ditransfer ternyata barangnya enggak dikirim, orangnya enggak jelas. Oh, Tuh. itu harus pembeli harus jeli ya Pak ya kalau kita mau Jeli, betul. sesuatunya. Pak Bambang, di awal-awal tahun 2026 ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh para pengusaha emas yang ada di Kota Semarang ini apa sih Pak? Ya, tantangannya kalau memang masyarakatnya banyak yang enggak beli emas atau istilahnya sama sekali emas itu enggak ada pembeli ya lama-lama toko itu ya jenuh ya nanti ya lama-lama males apalagi kalau yang modalnya sedikit nanti lama-lama untuk pengeluaran kan mengambil emas dijual tidak ada pemasukan akhirnya ya mereka ya bangkrut. Oke, harapan Pak Bambang dan mungkin himbauan Pak Bambang buat pemirsa sekalian yang ada di rumah. Imbauan saya ya supaya nanti kalau bisa menghemat untuk pengeluaran setiap hari ya secukupnya lah ya nanti sisanya dibelikan emas nanti bisa untuk kebutuhan sehari-hari yang mendadak dan juga untuk anak cucu kita. Jadi saya punya emas sekarang 10 gram nanti 20 tahun 30 tahun kemudian saya serahkan cucu saya itu masih ada uang ada nominal uangnya itu ada lain seperti tadi yang saya katakan toh kalau barang lain itu sudah tidak ada harganya. Oke, makasih Pak Bambang atas perbincangannya. Semoga apa yang disampaikan Pak Bambang ini bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat buat kita semua. Saya Farida Amalia, Kompas TV, independen terpercaya. Matur suwun Pak Bambang.